Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjutkan kembali setelah review lumayan panjang ya. Eh, Kajian kita Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah taala masih pada bab al-bai' ya, jual beli, dan kita masuk ke pasal yang terbaru yaitu pasal terkait dengan jual beli al-usul wa thimar. Ya, al-usul yaitu eh, apa namanya? eh, apa namanya itu aset pokok ya, wa thimar dan buah-buahan ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumhi fid dharain. Faslun fi bai'il usuli wa thimari. Pasal terkait jual beli al-usul, yaitu ya bisa aset pokok atau tanaman pokoknya ya. Intinya al-usul itu dari kata apa, jamak dari asal ya, intinya itu pokok ya, pokok dari segala sesuatu. Kalau bangunan ya berarti bangunan ya, kalau tanaman ya berarti pohonnya gitu ya. Wathimar dan buah-buahan. Hmm. Maksud dari pasal ini yaitu ketika kita jual beli ya, tidak diperinci jual belinya tersebut, maka ketika tidak diperinci tersebut, apakah hal-hal yang menjadi kelaziman ya, ikut dari aset tersebut, apakah masuk di dalam akad tersebut atau tidak ya. Misalkan kita beli rumah ya, dalam beli rumah itu ya, kita tidak memperinci dan di situ ada pintu, dan di situ ada jendela ya, di situ ada pintu ya, ada jendela. Nah, ketika kita jual beli tanpa memperinci tersebut ya, apakah pintu dan jendela masuk ke dalam akad jual belinya? Nah, eh, ini apa namanya, eh, pembahasan seperti itu ya. Pun ketika kita jual beli tanah, dan di tanah itu ada pohon ya, dan di tanah itu ada pohon, apakah pohon itu termasuk ke dalam akad jual beli atau tidak? Atau kita beli pohon dan di situ ada buah ya, apakah buah itu termasuk ke dalam akad itu atau tidak ya. Ini ketika tidak memperinci akadnya. Nah, kalau diperinci akadnya, misalkan saya hanya menjual pohonnya tanpa buahnya, berarti akadnya hanya pada pohonnya, tidak pada buahnya ya. Nah, itu beda cerita kalau diperinci. Tapi yang jadi pembahasan kita adalah ketika akadnya mutlak, ya, akadnya tidak spesifik, ya, akadnya tidak spesifik. Nah, apakah itu masuk ya ke dalam akad tersebut atau tidak? Nah, secara umum ya, kaidah daripada permasalahan ini sebelum kepencet. Ya, secara umum kaidah daripada permasalahan ini itu adalah at-tabi'u tabi'un, ya, bahwa sesuatu yang mengikuti maka dia mengikuti ya. At-tabi'u tabi'un, ya, sesuatu yang mengikuti maka dia mengikuti hukum yang sama dengan yang diikuti ya. Jadi at-tabi'u, hmm, ya, at-tabi'u tabi'un ya. Jadi sesuatu yang mengikuti dia pun juga mengikuti ya. Nah, kita masuk ke pembahasannya ya. Yadkhulu fi bai'i ardin wa hibatiha wa waqfiha wal wasiyati biha mutlaqat ya.
masuk dalam akad jual beli tanah ya atau menghibahkannya atau mewakafkannya atau mewasiatkannya. Kita lihat di sini ada jual beli, ada hibah, ada wakaf, ada wasiat. Dan pada intinya akad-akad ini adalah akad-akad perpindahan kepemilikan. Ya. Akad-akad perpindahan kepemilikan. Jual beli ya perpindahan kepemilikan, hibah juga perpindahan kepemilikan, wakaf juga sama, wasiat juga sama. Nah, ketika akad tersebut dijalani secara mutlak ya, tidak spesifik ya, secara mutlak tidak spesifik ya. Nah, la fi rahniha wal iqrari biha ya bukan akad yang tidak berpindah kepemilikan seperti apa namanya jaminan ya akad rohani pegadaian akad gadai ini kan tidak berpindah kepemilikan akad sewa menyewa ijarah nah itu juga sama tidak berpindah kepemilikan ya nah berarti itu di luar ya di luar daripada pembahasan ini jadi pembahasan ini adalah akad yang membuat sesuatu itu berpindah kepemilikan itu jual beli hibah wakaf dan wasiat ya masuk apa saja mafiha min binain wa syajarin ya apa-apa yang ada di dalamnya misalkan jual tanah tapi di atasnya ada bangunan nah kalau misalkan tidak dispesifikan maka bangunan tersebut masuk dalam akad jual beli ketika dihibahkan juga masuk ke dalam akad hibah ketika diwakafkan maka juga masuk dalam akad wakaf ketika diwasiatkan maka masuk juga dalam akad wasiat di situ ada syajar ada pohon masuk juga kalau misalkan tidak dikeluarkan secara spesifik maka masuk ya dalam akad tersebut. Wasyajarin ratbin ya buah apa pohon yang masih apa namanya basah ya. Wa thamarihi alladzi lam yadhhar indal bai' dan juga buah-buahan yang belum muncul ketika jual beli. Ya misalkan setelah jual beli oh ternyata misalkan di pohon itu masih bunga-bunganya saja belum muncul buahnya. Nah, itu pun juga masuk ya. Itu pun juga masuk ketika memang tadi akadnya tidak dikecualikan ya tidak dikecualikan dalam akad maka itu tetap masuk ya. Hmm. Begitu juga wa usuli baklin ya tanaman-tanaman hijau-hijauan ya tujazu marratan ba'da ukhra yang dicabut ya sekali kemudian ya apa namanya dicabut ya dalam tempo waktu tertentu ya dan kemudian eh, wakisain ya kakisain ya kakisain eh, mentimun ya wabitir ya semangka lama yu'khadhu daf'atan kaburrin wa fujlin ya tapi eh, di luar apa namanya yang diambil secara langsung ya di luar la yadkhul fi bai'il ardi ma yu'khadhu daf'atan kaburrin wa fujlin ya biwazni muslim fahuwa lil bai'i wa lil mushtari al khiyar hina idzin fil ardi in juhila az-zar'u alladhi la yadkhul li ta'akhkhur intifa'ihi. Nah, beda dengan yang dicabut langsung seperti bor ya. Apa namanya gandum ya. Fujilin itu apa ya? Fujilin. Kita cek eh, lobak ya. Li'annahu laisa lid-dawam wa tsabat karena itu tidak diperuntukkan untuk eh, terus-menerus ya. Ya, jadi karena bisa dicabut langsung, ya, maka itu tidak termasuk di dalam akad. Ketika tidak dikecualikan, itu tidak termasuk dalam akad. Seperti apa? Fahuwa kalman kulat, seperti barang-barang yang dapat dipindahkan. Ya, fahuwa kalman kulat fiddar, seperti barang-barang yang dapat dipindahkan di rumah, itu ketika tidak dikecualikan pun tidak termasuk dalam akad. Ya, jadi tanaman-tanaman yang dia tidak apa namanya bisa dicabut ya bisa dicabut langsung ya bisa dicabut langsung seperti tadi gandum dan juga apa tadi lobak ya dan itu eh, hukumnya sama seperti lemari misalkan sama seperti mobil misalkan sama seperti motor misalkan
ya. Walaupun misalkan posisinya ada di rumah, ya. Nah, itu semua ketika jual beli dan itu tidak disebutkan misalkan dalam akad, itu tidak termasuk karena barang-barang yang bergerak, ya, walaupun tidak disebut dalam akad, tetap itu masih menjadi haknya si penjual. Ya, masih menjadi haknya si penjual, tidak termasuk dalam akad. Yang termasuk dalam akad adalah barang-barang apa sesuatu yang tidak bergerak, ya tadi seperti pintu, jendela, ya, kemudian plafon, ya, atap, ya. Nah, itu semua karena sabat, ya, dan dawam. Nah, maka itu ketika walaupun tidak disebutkan dalam akad tapi dia masuk, ya, dalam jual jual beli. Pun seperti pohon tadi, ya, seperti bangunan yang ada di atas tanah, seperti buah yang ada di dalam yang ada di pohon, ya, buah yang ada di pohon yang masih nyangkut di pohon. Nah, itu juga sama, ya. Maka ini menjadi ininya siapa? eh Pembeli, ya. ويدخل في بيع بستان وقرية أرض وشجر وبناء فيهما لا مزارع حولهما لأنها ليست منهما. Ya, dan ketika jual beli pekarangan, ya, taman, ya, dan juga desa, masuk di situ tanahnya, ya, pohonnya, bangunannya, la mazari'u haulahuma, ya, eh, apa namanya, adapun apa sawah-sawah, ya, yang di sekitarannya itu tidak masuk, ya. Ya, ini kondisi pada waktu itu karena ketika misalkan beli suatu perkampungan, ya, kan perkampungan itu dibatasi oleh pagar misalkan, ya, dibatasi oleh pagar. Nah, eh, sawah itu posisinya ada di luar, ya, posisinya ada di luar pagar pagar perkampungan. Nah, eh, ketika misalkan kita mau beli kampung tersebut, ya, apakah termasuk sawah yang ada di luarnya, itu tidak termasuk, ya, karena posisinya ada di luar pagar. Nah, ini kondisi pada waktu itu, artinya kalau kita merujuk ke zaman sekarang, maka apa namanya, semuanya itu dikembalikan ke kepemilikan seseorangnya. Kalau misalkan dia menjual dan bilang ini apa namanya itu masih miliknya dan itu termasuk itu, ya. Nah, itu nanti dikembalikan ke pemiliknya, ya, batasannya sampai mana, ya. Tapi kalau ini kan kondisi pada waktu itu sawah, ya, posisinya di luar batas perkampungan, dan ketika ada transaksi yang tidak definitif, maka sawah tersebut tidak termasuk dalam akad jual beli, ya. Oke. eh wafi wafi bai'i darin wafi bai'i darin wafi bai'i wafi bai'i darin. Kok di tanwin, ya. Wafi wafi bai'i darin hadhihi thalathatu. Kalau mau ini hadis salah satu, ya, bukan hadis salah satu. Wafi bai'i darin hadhihi salah satu, ya. Dan ketika jual beli rumah, ya, hadhihi salah satu ayyadkhulu hadhihi salah satu, ya, sebagaimana apa namanya di Yanut Solbin sini ada fiil yang di mahzuf, ya. Wafi bai'i darin, dan ketika jual beli rumah maka masuk tiga ini, ya, tiga
tiga barang ini, yaitu ai al ardu al mamlukatu lil bai' bi jumlatiha, yaitu tanah yang ada di bawahnya ketika kita beli rumah, maka tanah yang di bawahnya pun juga ikut dijual, ya, hatta tuhumiha ilal ardis sabi'ah, ya, hatta tuhumiha ilal ardi as-sabi'ah, ya, sampai tanah yang ketujuh, ya, ya, tanah yang ketujuh itu pun juga masuk di dalam jual beli. Artinya segala apapun yang ada di bawah tanah, maka itu menjadi hak miliknya si pembeli. Nah, tapi ya kalau di Indonesia eh, apa namanya, hasil alam, ya, ya mungkin eh, saya kurang tahu persis apa namanya pasalnya. Cuma kalau tidak salah, ya, kayak minyak bumi, ya, kemudian ya batu bara misalkan yang ada di bawah tanah kita, nah itu hasil alam lah, ya, itu tidak bisa menjadi kepemilikan pribadi, ya. Kalau tidak salah, ya, mungkin bisa dirujuk ke apa namanya aturan negaranya, ya. Nah, tapi kalau tidak ada aturan itu, maka segala ada apa yang ada di bawah tanah, selagi itu menjadi milik kita, maka itu masih menjadi milik milik kita. Jadi maka di sini disebutkan ketika jual beli rumah, maka yang termasuk dalam jual beli rumah itu apa? Tanah, ya, yang di atasnya dibangun rumah kita, apa rumah tersebut. Yang kedua adalah eh, hatta tuhumiha ilal ardis sabi'ah, ya, sampai tanah yang lapis ketujuh. Artinya segala sesuatu yang ada di tanah tersebut itu juga menjadi milik kita. Ya, wasyajarul maghrusu fiha, dan pohon yang ditanam di tanah tersebut, wa in kathura, walaupun pohonnya banyak, wal bina'u fiha bi anwa'ihi, dan bangunan yang ada di tanah tersebut, ya, wa abwabun mansubah, dan pintu-pintu yang didirikan, wa aghlaquhal muthbatah, dan ya, kunci-kunci, ya, yang ditetapkan, ya, misalkan di pintu itu ada kuncinya, yaitu pun juga masuk, ya, lal abwabul maqlu'ah was surur wal hijaratul madfunah bila bina. Nah, tidak termasuk dalam jual beli, ya, apa pintu-pintu yang sudah copot, ya, yang sudah copot karena dia bergerak kan, wasurur, ya, dan juga apa namanya ranjang-ranjang, eh wal hijaratul madfunah, ya, apa namanya batu-batu yang ditanam, ya, mungkin batu yang berharga mungkin, ya, dan batu yang ditanam bila bina, ya, tanpa adanya bangunan di atasnya. Nah, jadi pada intinya kalau benda bergerak itu tidak termasuk dalam jual beli, ya. La fi bai'i qinnin dzakarin aw ghairihi halqatun bi udhunihi aw khatamun aw na'lun. Nah, kalau misalkan jual beli budak, ya, misalkan ada apa sesuatu perhiasan di badannya, nah maka itu tidak termasuk, ya, dalam jual beli si budak tersebut. Artinya ketika beli budak itu tidak termasuk perhiasan yang menempel di badannya. Ya, kita lewat saja karena zaman sekarang tidak ada perbudakan, ya. Baik, kemudian wa fi bai'i syajarin ratbin bila ardin indal itlaq irqun walau yabisan. Nah, dan ketika jual beli pohon yang masih basah, ya, masih segar gitu, ya, yang masih bisa tumbuh, tanpa bila ardin, tanpa tanahnya, endal itlak, ketika tidak dispesifikan, ya, masuk di dalamnya apa, airkun, ya, airkun, ya, apa namanya teh, akarnya, ya, airkun, walau ya bisa walaupun kering, ya,
illam yushrat qat'u syajar ya. Eh, Jika tidak disyaratkan dipotong pohonnya. Bi an syurita ibqa'uhu ya. Ya, bi an syurita ibqa'uhu misalkan tidak disyaratkan pohon itu dilepas ya, masih di tanah tersebut ya, tapi akadnya jual beli ya, akadnya jual beli pohon, tapi tidak disyaratkan untuk dicabut pohonnya ya, biar tetap tuh di tanah itu. Au utliqa atau misalkan tidak ada spesifikasi apakah dicabut atau tidak, liwujubi baqa'i syajar al-ratab ya, supaya pohon itu ya yang masih hidup, yang masih basah tadi itu masih bisa bertahan ya. 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 Wa yalzamul mushtari qal'ul yabisi indal itlaq lil adah, dan wajib bagi pembeli melepaskan apa namanya, al-yabis di sini yang kering atau pohon yang kering ya, pohon yang kering ya, ketika itu ketika akadnya tidak spesifik ya, lil adah karena hukum kebiasaan. Fa in syurita qat'uhu aw qal'uhu amila bihi aw ibqa'uhu batalal bai'. Kalau misalkan disyaratkan dicopot, maka dia wajib mengikutinya, mengikuti syarat tersebut, atau disyaratkan misalkan tetap di tanah tadi, di tanah si penjual, maka jual belinya batal. Wala yantafi'ul mushtari bimaghrasiha, dan tidak boleh eh, apa namanya, eh, pembeli itu memanfaatkan tempat tumbuhnya eh, tempat tumbuhnya pohon yang kering tadi. Ya, baik. Pada intinya ini kembali ke kebiasaan ya, ke kebiasaan di daerah tempat tersebut ya. Tapi kebanyakan di kita kalau udah jual beli pohon ya itu pasti dilepas ya. Jarang kita, mungkin kalau di tempat lain atau di tempat ya mualif itu ya, atau di zaman dahulu ada gitu ya, beli tanaman tapi masih ada di tanahnya orang gitu ya. Tapi kalau di kita kebanyakan kalau sudah beli pohon itu dicabut dan dipindahkan. Baik. Wa ghusnun ratbun la yabisun wasyajaru ratbun li'anna al-'adata qat'uhu wa kadza waraqun ratbun la waraqu hinna 'ala al-awjah la yadkhulu fi bai'i syajar maghrisuhu. Baik. Wa ghusnun ratbun, dan juga batang-batang yang masih basah ya itu juga masuk ya. Tadi tadi akar ya masuk, dan ini wagus non rotbun, dan juga batang-batangnya yang masih basah, laya bison bukan batang yang kering, wasyajaru rotbun, dan juga pohon yang masih basah, li'anna al-'adata qat'uhu, karena secara kebiasaan yang kering, batang yang kering tadi itu dicabut ya. Wa kadza waraqun rotbun la waraqu hinna, begitupun juga daun-daun yang masih basah ya, la waraqu hinna, tidak dengan daun henna ya, alal aujah. Oke. La yadkhulu fi bai'i syajari maghrisuhu fala yatba'uhu fi bai'ihi li'anna isma syajar la yatanawaluhu. Tidak masuk dalam jual beli pohon, yaitu maghrisuhu, yaitu tempat tumbuhnya pohon tersebut. Ya, jadi kalau misalkan jual beli pohon,
tempat tumbuhnya itu tidak termasuk dalam jual beli pohon tersebut, ya. Ya, tapi pembeli boleh memanfaatkan selagi pohonnya masih ada di tempat tersebut. Jadi tempatnya, tanahnya itu tidak menjadi milik si pembeli, ya. Dia hanya boleh memanfaatkannya selagi pohonnya masih ada di situ. Ya, fala yatba'uhu fi bai'ihi, maka dia tidak termasuk dalam jual beli li'annas nasyajar la yatanawaluhu, karena ketika jual belinya pohon, maka tanah yang tumbuh dari situ, yang tanah yang menjadi tempat tumbuhnya pohon tersebut itu tidak termasuk dalam akad tersebut, ya. Wala thamarun dhahara, dan juga tidak termasuk dalam jual beli apa, buah, eh, buah yang muncul, ya, buah yang muncul, yang timbul, buah yang timbul, karena itu buat si penjual, ya, buat si penjual. Ini ketika jual beli pohonnya itu tidak dispesifikan, kan, misalkan di situ ada, pohon tersebut ada buahnya, udah muncul buahnya. Oke, saya mau beli pohon ini, tapi tidak disebutkan apakah buahnya itu juga ikut dalam jual beli atau tidak. Nah, maka ketika tidak disebutkan, buah itu tidak termasuk dalam objek jual beli, karena itu masih menjadi miliknya si penjual. Ya. Wa thamaru ma yuqsadu minal mabi' walau mashmuman. Ya, ini contoh aja katola'in nakhlin, ya yatashaqqaq wa thamaru nahwi inabin biburuz wa jauzin bin iqadi fama dhahar minhu lil bai'. Nah, itu semuanya untuk si penjual. Wallahu alam. Sepertinya hanya untuk memanfaatkan, apa namanya, pohon tersebut. Jadi supaya pohon tersebut tumbuh, misalkan dikasih apa namanya, kasih pupuk, ya. Nah, itu hanya sekedar memanfaatkan apa yang berkaitan dengan pohon tersebut. Ya. Untuk, adapun untuk ditanami, ya, ditanami pohon lain misalkan, ya. Nah, itu eh, harus seizin, ya, pemiliknya, ya. Baik. Jadi buah yang muncul, ya, ketika jual beli pohon dan itu tidak disebutkan di dalam akad, maka itu masih menjadi milik si penjual, ya. Buah apapun itu, mau mau apa namanya, kurma, mau pisang, mau kelapa, apel, anggur, ya, dan apapun itu masih milik si penjual. Wa ma lam yadhhar lil mushtari. Nah, adapun buah yang belum muncul tadi, masih bunganya saja, itu untuk si pembeli. Lau syurita thamaru li ahadihima fahuwa lahu amalan bisyart. Nah, kecuali itu disyaratkan, ya, kalau disyaratkan dalam akad, saya beli pohon sekaligus buahnya, maka buahnya bagi si pembeli. Atau misalkan disyaratkan, saya beli pohonnya saja, tapi buahnya untuk si penjual. Nah, maka syarat itu harus diikuti. Sawaun adhahara thamaru amlan. Baik buahnya itu sudah muncul atau belum. Ya. Nah, waya bokoyan, dan eh, buah yang muncul dan pohon, ya, ketika tidak spesifik dalam akadnya, maka itu menjadi haknya si penjual, fayastahiqul bai' tabaqiyat tsamari ila awanil jidat, ya. Jadi si penjual berhak untuk buahnya menetap di pohon tersebut sampai bisa dipetik, ya, sampai bisa dipetik. Ya, misalkan cuma jual beli pohonnya saja, berarti kan buahnya milik si penjual. Nah, penjual berhak untuk apa namanya, buahnya itu tetap di pohon tersebut, ya, sampai
bisa dipetik ya. Fayakhudhuhu daf'atan la tadrijan. Nah, nanti ketika sudah masuk panen ya, maka itu dipanen secara langsung ya, tidak bisa bertahap. Walil mushtari tabqiyatu syajari mada mahayyan, dan berhak apa, pembeli berhak ya, apa namanya, eh, menetapkan pohon tersebut selagi pohon itu masih hidup. Fa'inin qala'a falahu gharsuhu. Kalau misalkan tercabut sendiri pohon tersebut, maka dia boleh untuk menanam kembali. Siapa si pembelinya boleh menanam kembali di tempat tersebut. In nafa'a la badalihi. Ya. eh, in nafa'a falahu gharsuhu in nafa'a ya. In nafa'a la badalihi. Badalihi apa la buddalah ini? Soalnya kalau di sini la buddalahu. Oh, la badalihi deng, bener la badalihi ya. Bil jarri atfun ala dhamiri gharsihi. Ai laisa lahu gharsu badalihi tahkiman lil ada. Benar benar. Benar, benar yang ini. Ya, jika di apa namanya, menanam kembali itu bermanfaat dan dia tidak boleh menanam yang sejenis dari tanaman tersebut. Artinya dia hanya boleh menanam ketika dia pohon tadi tercabut dengan sendirinya, dia hanya boleh menanam kembali pohon tersebut, tidak boleh menggantikan dengan pohon yang lain. Ya, baik. Kemudian eh, wa yadkhulu fi bai'i dabatin hamluha al-mamluku limalikiha. Ya, dan masuk dalam jual beli hewan tunggangan, ya. Hamluha, ya, hamluha al-mamluku limalikiha. Ya, masuk dalam jual beli apa tadi, hewan tunggangan, ya. Hamluha, barang bawaan ya. Hamluha itu barang bawaan yang ada di hewan tersebut, yang dimiliki oleh si pemilik hewan tersebut, ya. Oke, jadi hamluha barang bawaan ya, barang bawaan yang dimiliki oleh pemiliknya. Nah, itu termasuk dalam jual beli hewan tunggangan. Fa'ilam yakun mamlukan dimalikiha, kalau ya tidak menjadi milik bagi si pemiliknya, lam yasihhal bai'u, maka tidak sah, ya, tidak sah diperjualbelikan. Kabai'iha duna hamliha, seperti apa namanya, menjualnya tanpa tunggangannya. Wakadha aksuhu, begitupun juga sebaliknya. Maksudnya hamluha kayaknya ini tunggangannya ya. Kayak misalkan apa namanya, jual eh, jual apa namanya tadi, hewan ya. Nah, kan di situ ada manfaat tunggangan ya. Nah, tunggangannya itu jika itu miliknya si pemilik hewan tersebut, maka itu include dalam jual beli. Misalkan kuda kan, di situ kan dia bisa dimanfaatkan untuk tunggangan, ya. Nah, kalau misalkan tunggangannya itu milik orang lain, ya, milik orang lain, bukan milik si
pemilik hewan tersebut itu tidak sah jual belinya. Hamil hamil itu sih eh ya bisa diartikan tunggangan, bisa diartikan barang bawaan, ya, bisa diartikan juga apa namanya kandungannya ya. Cuma ini belum jelas nih. Hamluha ini sepertinya ini apa namanya kandungannya ya. Sepertinya kandungannya. Kandungannya. Kalau di surat Yusuf kan him ya. Himlu ba'ir ya, himlu ba'ir. Himel itu barang bawaan. Kalau hamil itu berarti janinnya kayaknya sih. Ya, kayaknya janinnya. Jadi masuk dalam jual beli hewan itu janin yang ada di hewan tersebut. Hamluha al mamluku li malikiha. Fa illam yakun mamlukan li malikiha. Nah, kalau janin itu ya yang ada di hewan tersebut itu milik orang lain, contohnya seperti apa? Janin itu milik orang lain. Biangka namuson bihi li ghairi malikiha. Kalau misalkan janin tersebut sudah diwasiatkan kepada orang lain ya. Nah, itu kan berarti udah menjadi milik orang lain tuh karena sudah diwasiatkan kan? Sudah diwasiatkan. Nah, berarti tidak sah dijual hewan tersebut ya. Sebagaimana kabai'iha duna hamliha, sebagaimana menjual hewan tersebut tanpa kandungannya. Wakadha aksuhu dan juga begitupun sebaliknya. Janinnya dijual tanpa hewannya itu. Intinya hewan tersebut dan janinnya selagi janin itu masih milik si pemilik hewannya, ya, maka itu masuk include dalam jual beli ya, include dalam jual beli. Tapi kalau janinnya ternyata sudah diwasiatkan, maka hewan tersebut tidak bisa dijual beli, ya, tidak bisa dijual beli, ya, karena janinnya tadi kan masih melekat pada hewan, sedangkan janin tersebut sudah diwasiatkan kepada orang lain. Maka kapan dia bisa dijual beli? Ketika sudah terpisah janinnya, sudah lahir, nah itu dikasihkan kepada yang diwasiatkan dan hewannya ini baru bisa dijual beli. Nah, pun juga nggak boleh menjual hewannya saja tanpa janinnya atau janinnya saja tanpa hewannya. Baik, mungkin sampai situ dulu ya. Adapun jadi pada kesimpulannya pada pasal ini yaitu eh, kaidahnya at-tabi'u tabi'un ya, supaya tidak bingung. Jadi sesuatu yang mengikuti maka dia mengikuti tabi'un. Dan kalau dalam menjual aset berarti yang masuk dalam aset tersebut adalah aset yang tidak bergerak ya. Sesuatu yang tidak bergerak maka itu masuk dalam jual beli tersebut selagi tidak dikecualikan. Adapun aset yang bergerak ya, ketika kita beli aset yang tidak bergerak, maka aset yang bergerak ya seperti lemari, seperti meja, bangku, nah itu tidak termasuk dalam akad jual jual beli kecuali itu disyaratkan oleh si penjual ya. Misalkan jual full furnish gitu kan, jual rumah full furnish. Nah, itu kan sudah disyaratkan oleh si penjual maka itu masuk dalam jual beli. Tapi kalau tidak disyaratkan maka furnitur yang ada di rumah tersebut tidak masuk dalam akad jual beli. Baik. Nah, nanti pembahasan selanjutnya itu ketika terjadi ikhtilaf ya perbedaan pandangan. Nah, ini biasanya ketika akadnya mutlak ya. Akadnya mutlak. Akadnya global. Akadnya global. Akadnya global.
Makanya kalau dalam jual beli itu sah-sah saja, akadnya global tidak spesifik, pun juga apalagi kalau akadnya spesifik itu justru lebih sah ya, karena lebih menghindari daripada perselisihan. Tapi kalau akadnya global, nah ini biasanya terjadi perselisihan ya, terjadi perselisihan. Nah, eh, apa namanya? Nanti di sini ya banyak rujukannya. Yang pertama adalah eh, mengikuti adat gitu ya. Ketika misalkan itu berkaitan dengan ukuran ya, berkaitan dengan ya pakem tertentu itu biasanya merujuk ke adat ya, kebiasaan. Atau misalkan eh, siapa yang apa namanya? Siapa yang mengklaim dan siapa yang didakwa ya, yang dituduh gitu ya. Nah, kalau yang mengklaim biasanya itu dia harus menunjukkan bukti. Kalau yang dituduh ya, nah itu biasanya hanya apa namanya bersumpah ya. Nah, itu insya Allah perinciannya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Kalau yang didiskusikan sebelum kita tutup, silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Sampai sini dulu, kita cukupkan. Kurang lebihnya maaf. Hadani Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.